Yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kanjeng Nabi dawuh, may yuridillahu khairan, siapa saja yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka dijadikan ngerti di dalam agama. Minimal ngerti kalau akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kenapa kok di situ urusannya dimengertikan di dalam agama? Karena orang tidak akan pernah melakukan kebaikan kalau tidak mengerti apa itu kebaikan. Orang yang ngerti apa itu kebaikan saja belum tentu melakukan yang terbaik, apalagi yang tidak ngerti yang terbaik. Makanya ketika akan dikehendaki baik, dimengertikan masalah yang baik, yaitu dimengertikan urusan agama. Sebab orang yang baik adalah orang yang konsis komitmen dalam ajaran agama. Orang yang konsis komitmen dalam ajaran agama adalah orang yang ngerti ajaran agama. Makanya orang yang telah dijadikan baik, yang dikehendaki baik adalah dimengertikan di dalam agama. Tapi bukan berarti orang yang dimengertikan di dalam agama dikehendaki baik. Paham? Itu identik dengan dawuh Allah, dawuh Kanjeng Nabi ini, kalau kullun nas alka, semua manusia akan tewas, akan hancur, tiada arti. Ilal alimun, kecuali orang alim. Wal alimuna halka, orang-orang alim pun tiada arti, tidak ada guna. Ilal amilun, kecuali yang mengamalkan. Wal amiluna halka, orang-orang yang mengamal pun juga hampa, tidak ada apa-apanya. Ilal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas ini pun juga tidak ada jaminan. Wal mukhlisuna fi khotorin azim, orang yang ikhlas masih mudah-mudahan. Makanya dalam Tanbirul Qulub diartikan bahwa kehidupan manusia di dunia ini seperti hanya balon. Orang yang jatuh dari balon, terjun dari balon, ini bisanya selamat kalau memang membawa payung. Kalau orang yang terjun dari balon, misalnya terjun dari pesawat tanpa membawa payung, ini sekalian muka-muka maneh 99,9% tewas. Yang punya payung itu masih mudah-mudahan payungnya bisa berfungsi. Kadang kalau payung double ya maka gak bisa berfungsi. Nah yang berfungsi mudah-mudahan nanti jatuhnya nggak dijaga listrik. Masih bawa payung jatuhnya dijaga listrik, terus baru kopong ya mati. Demikian pula orang hidup di dunia menuju akhirat tanpa membawa payung, ilmu akan hancur. Bahwa ilmu mudah-mudahan ilmunya bisa diamalkan. Assalamualaikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya. Ulama siapa? Kemarin disebutkan dari Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ulama dari hamba Allah yang takut kepada Allah hanya ulama. Lah ulama belum mesti takut kepada Allah. Ulama yang takut kepada Allah itu adalah warasatul anbiya. Arti ulama berarti alladzina hum amiluna bi ilmih. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya adalah warasatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Kenapa ulama kok disebut warasatul anbiya, ahli warisnya nabi, bukan ahli warisnya rasul?
Ini karena berdasarkan dawuhnya Kanjeng Nabi, ulama ummati ka anbiya bani Israil. Ulamanya umatku seperti halnya nabinya Bani Israel. Di samping itu, kalau Rasul itu bertugas untuk menyampaikan pasti, tapi kalau ulama tidak harus, kalau anbiya tidak harus menyampaikan ilmunya. Nah, ulama identik dengan anbiya karena ada yang menyampaikan ilmunya, ada yang tidak. Yang penting harus diamalkan. Ketika Rasulullah mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israil, ulamanya umatku ini seperti nabinya Bani Israel, maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam kebakaran jenggot, gak terima, sehingga dengan tidak terima minta bukti kalau ulamanya umat Muhammad itu adalah seperti anbiyanya Bani Israel. Lalu didatangkan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, terus Nabi Musa minta dibuktikan kalau ulamanya itu seperti anbiyanya Bani Israel. Kemudian Kanjeng Nabi memanggil rohnya Imam Ghazali. Imam Ghazali walaupun belum wujud, belum ada, tapi sudah ada di dalam alamul arwah. Dalam alamul arwah. Makanya semua manusia itu di dalam alamul arwah. Kalau yang dulu kenal, ya nanti akan saling lulut, saling sayang, menyayangi. Kalau dulu tidak kenal, ya tidak sayang, tidak saling menyayangi. Di dalam alamul arwah seperti sampean tidur itu bisa ketemu dengan saudara kita yang jauh, bahkan yang belum lahir sudah bisa diperlihatkan. Kate ketemu karo jodone atau ketemu karo kate duwe anak sakmene kadang disebut karo pangeran. Mulane Kanjeng Nabi itu bisa kenal dengan umatnya dalam alamul arwah, sehingga Kanjeng Nabi juga bisa kirim salam kepada Sayyidina Umar untuk disampaikan kepada Uwais Al-Qarani sebagai wali min auliyaillah. Padahal waktu itu Uwais Al-Qarani belum lahir, belum ada, itu bukan sahabat, belum lahir, belum ada, tapi Rasulullah sudah tahu kalau ada. Sebentar lagi ada Uwais Al-Qarani, sudah kenal di dalam alam arwah. Makanya beliau kirim salam kepada Sayyidina Umar untuk disampaikan kepada Uwais Al-Qarani. Demikian pula kepada Imam Ghazali. Lalu ketika Imam Ghazali langsung ketemu dengan Nabi Musa, lalu Nabi Musa ditanya, masmuk wa man anta, namamu siapa dan kamu itu siapa? Lalu Imam Ghazali jawab, ana Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali. Saya adalah Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali. Terus ditanya, kamu itu namanya siapa? Kamu itu siapa? Tetap anak Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali. Kamu itu ditanya siapa namamu, kok malah mbah-mbahmu semuanya kamu sebutkan, itu gimana? Terus saya matur nang Kanjeng Nabi, napa perlu dijawab ya Rasulullah? Jawaban, maaf ya Nabi Allah Musa, panjenengan ditekoi kali Gusti Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa di tangan kananmu itu Musa? Panjenengan namu ditekoi apa di tanganmu, mesti kan sudah cukup dengan jawab iya asoya, iki tongkat. Kenapa panjenengan jawabnya qala iya asoya atawakka'u 'alaiha wa aghussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Kenapa panjenengan dipuntang leti ditanya apa yang ada di tangan kananmu? Ini adalah tongkat yang aku jadikan pegangan dalam perjalanan, dan aku jadikan menggiring untuk mengumpulkan kambing-kambingku.
dan masih ada kebutuhan-kebutuhan untuk mencari pelem, mencari daun-daun kekeringan dan lain sebagainya. Mestinya panjenengan kan jawab ya cukup. Nabi Musa jawab, saya jawab dengan panjang lebar supaya pertemuanku dengan Allah agak lama. Imam Ghazali jawab pula ngoten supaya pertemuan saya dengan panjenengan agak lama, sehingga saya jawab Anna Muhammad Abi Khalid Al-Ghazali. Baru Nabi Musa alaihissalam menginginkan menjadi umat Muhammad. Asalnya menginginkan Muhammad menjadi umatnya, tidak diberi oleh Allah, kemudian menginginkan dia jadi umat Muhammad. Tidak bisa karena sudah ada bagian masing-masing. Wahas buka utai kecukupan siro pobiadhiin darajat apane majdan agungi wafakron dan kebanggaan nih. Dengan kata al ulama warasatul anbiya cukup menjadi kebanggaan ulama, cukup menjadi keagungan derajatnya ulama. Makanya jangan putus asa kita untuk belajar sehingga dibentuk menjadi ulama. Dan perlu Anda ketahui, ulama-ulama tahun 40 besok, tahun 2040 ya sampean semuanya itu. Ya sepotongane ngoten, kalau ingin tahu perkembangan ulama, perkembangan Nahdlatul Ulama, perkembangan masyarakat tahun 2040 bagaimana? Ya melihat kemampuanmu sekarang itu bagaimana. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang inilah kiai-kiainya tahun depan. Kalau saya sudah enggak ada lagi, sudah mati. Masya Allah. Tahun 2050, tahun 2060 ya kamu itu yang tanggung jawab. Kalau yang sudah tua-tua ini harus mengundurkan diri semuanya. Makanya kalau tidak kau persiapkan sekarang, maka kamu akan lebih kedodoran. Saya dulu itu pernah mendengarkan dawuhnya Mbak Yai Makhrus Ali. Orang-orang besok itu kalau tidak lebih ngalim daripada saya maka akan bingung, susah. Loh kenapa? Karena tantangan zaman, kebutuhan zaman terhadap ilmu, terhadap intelektual sangat dibutuhkan. Siji, dengan perkembangan teknologi, Masya Allah luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Nah, sekarang saja dengan adanya HP, permasalahan-permasalahan semakin banyak yang harus ditangani, yang harus digarap. Kalau dulu anak tak boleh hubungan dengan orang lain bisa, sekarang malah justru disuruh beli HP. Padahal kalau sudah beli HP, sudah di rumah nggak bisa mengendalikan HP-an terus mumet. Padahal kalau sudah HP-an terus dipanggil orang tuanya aja, sarapati ngereken, Masya Allah. Satu. Kedua, dengan kemajuan teknologi dan kemajuan intelektual, bahwa untuk formalitas titel ini nanti semakin sulit, semakin tidak ada gunanya, semakin beludak. Makanya kalau tidak punya titel hampir tidak digunakan, punya titel masih kesulitan. Kalau zaman dulu PGA sudah bisa jadi pegawai negeri kan. PGA, SPG harus jadi pegawai negeri penak. Sekarang kelas nggak bisa. Dulu kepala MI, kepala Sanawian itu pokoknya sama Talia sudah bisa jadi kepala sekolah. Sekarang harus S1.
Kenapa? Karena setiap tahun yang tamat sekolah yang dapat ijazah melebihi daripada kebutuhan negara, kebutuhan masyarakat. Nah, saat ini sing jadi S1 mawon per satu tahun itu ada hampir 20 juta. Ini sing tamatan sing S1 ngoten mawon. Nah, terus kebutuhan di negara, kebutuhan pegawai nggak sampai ke situ. Akhirnya bagaimana? Kalau tidak punya kreatif, kalau tidak punya kesekilan, kalau tidak punya kemampuan untuk berusaha, tidak ada gunanya jasamu. Makanya nanti di akhir zaman itu bukan ijazah yang dilihat, tapi skill. Maka dilatih mulai sekarang kesekilan. Sudahlah mati ayam. Nah, itu kadang nanti lebih mudah, lebih gampang daripada punya ijazah. Sekarang namanya S2, Masya Allah. S2 itu 1 tahun itu lebih dari 10 juta sekarang. Ini S2. Nek biyen golek S1 waduh sak desa iki gak enek, kecamatannya sulit. Saniki sak desa niku hampir kira-kira 10% itu S1 bisa. S2 sekarang beludak, apalagi terus dibuka keran pesantren, tamatan pesantren S2, tambah luar biasa. Coba surat Pondok Lirboyo itu saja per tahun S1-nya itu ada 1000. Itu hanya Pondok Lirboyo saja. Tapi kalau S2-nya ya ini ada yang pertama, yang perdana ini ada kira-kira 70, tapi nanti mungkin tambah banyak itu. Sehingga mungkin nanti kepala sanawiyah saja harus S3, harus doktor tuh. Kenapa? Kalau sudah S2 banyak sudah pati bersaing, akhirnya harus S3. Masa niki ngelamar jadi tukang sapu ini S1 kok. Kalau Anda tidak punya skill, akhirnya ijazah kemampuan ilmu, ijazah formalitas dan ilmu akan menjadi beban, bukan menjadi pemecah masalah, bukan menjadi solusi. Lu kenapa kok jadi beban? Kalau kamu cuma mengandalkan ijazah terus ngelamar sana kemari, gak mesti diterima. Masuk kantor door to door, ternyata gak ada yang menerima. Akan pulang gawe foto malu, pulang katanya gawe gendeng malu, pulang katanya gawe nyetak jadi gaya opak, goreng dodol opak malu. Wah, akhirnya ilmu menjadi beban, nang kono gak diterima, harap mulih mosok DRS bakul opak, mosok DRS gawe foto, bingung. Akhirnya menjadi beban. Makanya jangan mengandalkan masalah ijazah, menimani ijazah, tapi yang kau bangun kesekilan. Bahkan yang bergawe bekerja, kalau dalam urusan pekerjaan loh, maaf, nyambut gawe yang betul-betul punya usaha yang pasti seperti usaha opak atau dagang yang lain, itu hasilnya lebih mengizinkan, lebih meyakinkan dibandingkan dengan jadi guru negeri. Jadi guru negeri itu mengenai orang usah cita-cita jadi pegawai negeri ini orang itu islah mumpung pegawai negeri semua kayak gawe lubang tutup lubang pinjam uang ngene gitu.
Nggih. Mulane anake lebih ya lebih 5 6 ngono wis mumet pisan. Niki saya harapkan di situ ilmu yang Anda dapatkan jangan formalitas wis pokok sementing oleh ijazah oleh orang lulus bapakku takon bayar wah wis kene apa-apa niku ora laku tapi kesekilan sekarang kesekilan. Wa bi hadzal bati syarafan wa dzikran, dan dengan dawuh Kanjeng Nabi al ulama warasatul anbiya inilah cukup menjadi syarafan, menjadi aku janji aku syarafan, derajat yang menjanjikan, sebutan agung yang menjanjikan. Musim dawakan Kanjeng Nabi al-ulama warasatul anbiya ini sebutan agung yang luar biasa, titel yang agung yang luar biasa. Kalau sekarang disebut dengan intelektual ya. Wa idza kana larut bata faqad buwa faras arafa wa syarafil wirasa litil karubah. Wa idza kana ketika tidak ada rutbah, karena rutbah faqad buwa, ketika tidak ada derajat yang lebih luhur dibandingkan Nabi. Fala syarafa faqad syarafil wirasa, maka tidak ada derajat pula yang tidak ada kemuliaan pula yang lebih luhur dibandingkan jadi pewaris Nabi. Nah, tentu nih jadi pewaris Nabi niku perlu kita ketahui al-anbiya itu tidak mewarisi harta. Kanjeng Nabi dawuh nahnu ma'asrul anbiya narisu ala nurasu mataroknahu sedekah. Kami semuanya para nabi hanya bisa mendapatkan warisan tapi tidak bisa diwaris. Tidak bisa diwaris. Makanya yang mewaris para nabi tidak akan mendapatkan warisan urusan dunia. Makanya ketika pemerintahan pertama kali setelah wafatnya Rasulullah dikuasai oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Dewi Fatimah menuntut untuk mendapatkan warisan dari Rasulullah karena bagaimanapun Rasulullah juga punya rumah, dia juga punya harta. Tapi apa yang telah menjadi usahanya Dewi Fatimah untuk mendapatkan warisan dari Rasulullah terhalang, terhandle oleh kata-kata Abu Bakar yang menyetir daunnya Kanjeng Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya narisu wala nurasu ma tarokna sedekah. Semua nabi niku hartanya menjadi wakofan, tidak bisa diwaris. Makanya rumahnya Nabi menjadi wakofan yang sekarang menjadi raudhah. Tempat lahirnya Kanjeng Nabi juga wakofan, sekarang menjadi perpustakaan dan lain sebagainya. Maksudnya apa berarti itu mewarisi apa? Mewarisi ujian. Afdalul asyadul bala al-anbiya, paling sulit-sulitnya ujian adalah Nabi. Summal ulama, summal amsal, kemudian ulama yang paling banyak ujiannya. Tapi ujian apapun, sebesar apapun akan tiada arti, walaupun berat, bagaimanapun ringan, terasa ringan kalau memang mampu menjalankan. Walaupun ujiannya itu ringan, tapi kalau gak hafal, gak bisa menjalankan, ya rasa berat. Maksudnya, ini sing mempeng. Wa ghayatul ilmi al amalu bihi. Kemudian ghayatul ilmi, akhir daripada ilmu, puncak daripada ilmu adalah mengamalkan.
Disinilah keistimewaan di pondok pesantren yang melebihi daripada pendidikan-pendidikan di selain pesantren. Pendidikan di pesantren itu ilmunya adalah amalia, ada amal, ada latihan untuk beramal, ada tauladan dari guru, ada tarbiyah mendidik akhlak. Makanya di sini ada amal dengan dipaksa malam harus bangun, duha harus berjamaah melakukan sholat duha, sholat harus berjamaah. Inilah untuk melatih Anda beramal, melatih Anda beramal. Kalau cuma diajarin saja tanpa didasari, tanpa ada latihan amal, wis ora gelem, enggak tandang. Makanya di pondok itu dilatih amal. Makanya sayangnya Pak Guru kepada kalian, jamaah dioprak-oprak, waktu sinau dioprak-oprak. Ini kalau di selain pondok tidak ada. Apalagi kamu di rumah, wong tuanya gak pati, orang tuanya gak pati jamaah, ya wis gak jamaah bisa. Apalagi orang tuanya gak pernah sholat tahajud, wis gak tahajud bisa. Wong tuanya gak tahu sholat duha, orang tandang. Bahkan orang tuanya tandang saja udah mesti anak itu gelem, mergo lek sing ngongkon wong tua ning ngalem. Nah, tapi lek sing ngongkon gurune, sing ngongkon petugas gak gelem kalau dijanjani kan ya malih terpaksa. Dan terpaksa inilah sing asale abot suwe menjadi enteng. Mergo suwe menjadi tresno. Nah, kabotan itu menjadi kulino, lewis kulino menjadi tresno jalaran sangka wong asale kok loan perang ngene wadan-wadanan tapi kodho kulino ketemu yang akhirnya iso dadi tresno ngono kok ya. Li annahu samraduhu, krana buahe ilmu itu adalah amal. Amal itu adalah buahnya. Li annahu amal itu samradu buahe ilmu. Wa faidatul umri lan faedahe umurmu ya amal. Walaupun usiamu sampai 1000 tahun, tidak ada artinya kalau tidak ngamal. Ilmu yang sepanjang apapun tidak ada gunanya kalau tidak ngamal, karena ilmu itu hanya sebagai sarana. Sarana kalau tidak digunakan untuk mendapatkan sasaran, ya hanya sarana belaka, tidak bisa mendapatkan sarana. Kalau itu sasaran sama dengan punya pancing tuh. Sampai punya pancing berapa saja tapi gak pernah mancing, gak akan pernah dapat ikan. Mungkin gak punya pancing tapi pinjam pancingnya orang akan bisa punya ikan. Sampai punya ilmu banyak sekali, kalau tidak diamalkan juga dapat ikan. Mungkin gak punya ilmu tapi tirok-tirok kalau koncone sing duwe ilmu ya bisa dapat ikan. Lho ngoten. Mulane diamalno. Dilatih, terutama yang harus Anda lakukan gini ku, samping sholat jamaah, sholat rawatib. Sholat rawatib yang muakkad 10 rakaat, yang tidak muakkad 12 rakaat, minimal yang 10 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, sebelum isya, setelah maghrib 2 rakaat, setelahnya isya 3 rakaat atau 2 rakaat. Iku sing rawatib, niku dilakoni. Tidak hanya itu saja, kalau gelem ingin dapat ilmu sing manfaat, ilmu manfaat kuwi ilmu sing diamalno sing iso nyedhekno karo pangeran iku syaratnya ana 5. Man arada yaqadul ilma fa'alaihi khamsu khisal.
isolin. Orang itu kepingin ilmu ini iso terjaga, gak hilang, ilingan terus, teramalkan. Niku kudu ngamalno 5. Pertama sholatul lail walau rakaat, nek bengi sholat bengi, sholat tahajud senajan 2 rakaat. Setelah tangiyo senajan 2 rakaat. Itu janjinya Allah, kamu akan dikasih derajat. Podo-podo ngajine, podo ngalime, podo pintere, siji tahajud siji ora. Kita nono di mulai lah beda. Nah, beda. Nomor loro siwakan. Usahakan sing sering siwakan. Nomor 3 alayakula ilalita kawi. Aku nomor 3 dawamul wudu. Usahakan duwe wudu apa maneh rek arep turu kudu duwe wudu. Bar kentut ojo turu sadurunge wudu. Dibiasakno lanang wedok akan tidur wudu dulu. Setiap punya hadas selalu punya wudu. Insya Allah ilmumu akan selalu berguna. Dawamul wudu. Nomor 4 alayakula ilalita kawi. Makane niku sekedar awake kuat aja sampe wareken. Marakno bodho dendel. Wong luwe niku marakno cerdas. Mergo apa? Luwe akeh kan berusaha untuk mendapatkan makanan, akhirnya meros otak untuk mendapatkan malah cerdas. Nah, sing terakhir kudu takwa, patuh undang-undang, patuh aturan di mana saja kamu berada walaupun pengawas tidak mengetahuinya. Bapak idatul umri wazatul akhirah. Amal niku faedai umur. Amal itu buahnya ilmu. Amal faedai usia. Amal sangune akhir. Sangune akhirat itu bukan ilmu, amal. Loh, tapi kenapa kau punya ilmu? Karena orang tidak bisa amal yang sempurna tanpa ilmu. Tapi sing asli sing menjadi sasaran tujuan pokok adalah amal. Jangan sampai tujuan pokok dikalahkan karo tujuan sampingan, gurule sampingan tok, tujuan pokoknya gak dapat. Ilmu niku sarana, tujuan pokoknya amal. Jangan sampai tujuan pokok dikalahkan dengan tujuan dengan sarana. Gua akhirnya mulai jadi nebil jaga kena tembok, ngesir anak dipai kena mbok itu sarana untuk mendekatkan anaknya. Lah kok dipai kena mbok saranane tok kena tapi sasarane ora kena. Wah niki faman dzafara bihi sa'idah wa man fatahu khosira. Siapa bisa memperoleh amal akan sukses. Karena sedikit amal bagaimanapun pasti akan diperhitungkan oleh Allah dengan jaminan ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mulane amal bagaimana Pak? Salat enggak, bukan salat saja, termasuk sampean menolong kepada teman, sampean membantu kebutuhan teman, baik membantu mencucikan pakaian teman, membantu biaya ketika temannya gak punya biaya, dan lain sebagainya, belikan jajan. Sudahlah, sekalipun sampean di pondok digawe kalah-kalan ikhlas kok. Nanti di rumah akan terbalik.
Di sampean dikongkon tuku jajan, balak-balik digawe kalah-kalahan, kongkon kora-kora, kongkon apa karo kancane gelem ikhlasno. Itu nanti terbalik kamu di rumah akan memancar apa yang kamu lakukan di pondok. Karena aribat masraatul bait, kehidupan di pondok ini menjadi cerminan kehidupan di masyarakat. Ketika kamu sekarang dijadikan kalah-kalahan karo anak karo kanca-kanca dikongkon tuku, dikongkon ora-ora, dikongkon apa. Ingatlah nanti di akhir di rumah nanti kamu akan dibutuhkan oleh banyak orang. Bukti ini saya ini balik dikongkoni karo kancane dikongkoni niki nanti di rumah akan dibutuhkan orang. Karena punya ilmu bagaimanapun nek dibutuhno karo wong ya ora ana apa-apa ta. Saiki mau ngulang karo ngalim gak karuan, ora tau ditekoki masalah, terus ora dikongkon mulang kaya apa jajak kaya apa. Ini apa-apa nih. Maka penting itu, penting. Jadi sampean ge kalah-kalahan dikongkon kora-kora gelem, kongkon ngumbahno iki gelem, ikhlas. Itu buktinya, aku membuktikan kalau kamu itu dibutuhkan orang, kamu itu nanti dibutuhkan masyarakat. Lah sing ngongkon-ngongkon ini ku sesuk ya ngono, ora enek sing ngongkon malahan. Repot. Ini loh penting kehidupan di pondok akan tercermin di akhirat di rumah. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani. Ketika ada dua laki-laki yang disebutkan di hadapan Rasul, ana wong lanang loro diatur nang Kanjeng Nabi. Kok setengah songo? Nggih. Emang jam piro brene? Dek 7.45. Aku berarti keliwat nih. Oh, iya. Oh, masa itu kok. Iya bener. Jam 8.45. Ada dua laki-laki diaturno nang Kanjeng Nabi. Yang satu abid, akaduma abid, wal akhir alim. Sing siji ibadah tok, tapi gak ngalim, sing siji ngalim. Kala maka Kanjeng Nabi dawuh. Kala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi. Fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Keistimewaan orang ngalim daripada orang yang ahli ibadah tidak ngalim itu seperti keutamaanku dibandingkan golongan sahabat yang paling rendah. Jadi orang amal kerja yang didasari dengan ilmu, bukan alim yang tidak ilmu yang tidak berguna. Paham kok ngerti kok tapi nggak digamalno kayak apa-apa nih. Tapi orang amal didasari dengan ilmu, kerja didasari dengan ilmu, dengan kerja tokil yang tidak didasari dengan ilmu, gajinya jauh lebih besar dibandingkan yang tidak punya ilmu. Sampai tingali mandor kae, iku modalnya ilmu. Ngatur gini. Tapi kerja arsitek kae gur gambar ngono kae karo tukang sing ngusungi watu pirang-pirang dina sik akeh gajine arsiteke. Sik akeh gajine mandor. Kenapa dasare pakai ilmu? Tapi harus ngamal. Dia dikendaki ini orang ngalim yang ngamalkan ilmunya dengan orang ngamal tok tanpa didasari ilmu. Kadang kaya mulyane Kanjeng Nabi dengan orang yang tidak, orang sahabat yang paling rendah. Tapi pinter dadi wong alim, dua arsitek tapi gak pernah gambar. Gak ada di mandor, gak ada ya apa-apane no. Dia yang dimaksudkan itu adalah orang alim yang ngamalkan ilmunya. Ngoten. Jadi pater tukang iku kalau iki diparanori Pak Roni niku gajinya lebih banyak daripada sing nutuki waktu dal ngono kae tangane kasar. Mandori ora kur. Odang itu tangane halus.
Pemane dicampuri rada korupsi ta pantak sugih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu bil man salakallahu bi tariqan min turukil jannah. Dan ini siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mencarikan jalan menuju surga. Siapa orang yang menempuh jalan menuju cari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Jalan surga itu pun banyak jalan menuju surga. Ya termasuk digampangno untuk sedekah, digampangno untuk ngamal, digampangno untuk membantu orang lain. Tapi kalau punya ilmu yang tidak kerja juga nggak bisa bantu orang lain. Berilmu itu banyak gunanya kok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Golek ilmu hukumnya sangat fardu terhadap orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu apa yang fardu? Ilmu yang dibutuhkan ketika itu. Jadi ilmu hal, ilmu yang sedang ia hadapi. Ketika diwajibkan sholat berarti wajib mencari ilmunya sholat. Ketika diwajibkan zakat wajib mengetahui ilmunya zakat. Ketika diwajibkan puasa wajib mengetahui ilmunya puasa. Ketika jual beli harus ngerti ilmunya jual beli. Ketika dagang harus mengerti ilmunya dagang dan lain sebagainya. Jadi tukang ya kudu ngerti ilmunya tukang, kate jadi karyawan ya kudu ngerti ilmunya jadi karyawan. Kalau tidak ngerti ilmunya karyawan nantilah ya rugi. Ini wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatal khuti fil bahri. Ngerti ya? Orang yang mencari ilmu itu akan selalu didoakan oleh semua makhluk. Sampai ikan laut itu mendoakan. Kodok mendoakan, jangkrik mendoakan, kasir mendoakan, ayam mendoakan, kambing mendoakan, sapi mendoakan. Makanya kalau kamu mencari ilmu pergi ke pesantren, sapi kambing mendoakan, ayam kodok mendoakan, kasir jangkrik mendoakan, semuanya binatang sampai ikan di laut, ikan di kolam mendoakan. Loh, kenapa kok mendoakan? Supaya kamu betul mendapatkan ilmu, mengerti hak-haknya binatang sehingga tidak dizalimi. Tidak dizalimi. Masya Allah. Ketika orang itu tidak ngerti ilmu sehingga menzalimi binatang, ada ayam diadu, ada kambing diadu, ada sapi diadu, anek jangkrik diadu, bahkan kadang tak kakinya repeli, masya Allah. Apa tidak sakit itu? Ikan di laut, ikan di kolam dijadikan pemancingan. Setelah kena dibuang, terus dipancing lagi, setelah kena dibuang. Haram itu. Apa tidak merasa sakit? Boleh Anda ambil untuk kebutuhan, tapi ya langsung dilakukan terbaik. Terbaik diambil, kemudian dimasak, gak apa-apa. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan faiza qataltum faksinu al-qitlah. Boleh kamu mancing, memang tujuannya digunakan dimakan, tapi kalau mancing hanya tujuan dipancing, sakit itu. Ya mulai ikan-ikan mendoakan, ya Allah berilah tahu masyarakat, berilah tahu anak-anak santri kalau ini diharamkan sehingga saya tidak sakit ya Allah.
Makanya karena semacam itu ketika istrinya lagi hamil kok mancing, hati-hati kok anaknya suwe. Nggih, ya bojo wedok hamil sing lanang kok pegawaiane mancing. Mengko akhirnya anaknya dadi suwe. Sumbing. Karena apa ya bibirnya ikat di pancing ngoten. Wis kodhok dipun balapan. Binatang-binatang menjadi tersiksa gara-gara manusia yang tidak tahu diri. Ini makanya untunglah kamu mencari ilmu sehingga akan didoakan oleh semua binatang di mana saja, apa saja, sampai teri yang terkecil itu juga mendoakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghadali talabil ilmi salat alaihil malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihi. Aduh penak ngeten. Siapa yang berangkat menuju mencari ilmu dimintakan ampun oleh malaikat dan kehidupannya dikasih barokah. Aduh, cah pondok itu barokah temenanan. Gak duwe duit tinggal ngebel kalau nang wong tuane. Wis ora nyambut gawe ora apa dikirimi duit. Jajan sampean gak mondok njaluk duit ora oleh. Barokah. Waya njaluk jajan ngono kae diwenehi. Engko pamitan Pak Li'e diwenehi. Pamitan Bulike disangoni. Lho ngoten lho. Barokah wong golek ilmu niku enake banget. Jajal sampean gak golek ilmu pamitan Bulike ora diwenehi. Ora disangoni, pamitan Pak Li'e ya ora disangoni. Ora disangoni mergo apa? Ora golek ilmu. Gak percaya sampean jajal prei ngoten mau gak mau praian nang omah, gak nyekel duit. Panjaluk duit karo Pak E seneni. Ayo po. Jaluk duit nang mboke seneni. Lha Pak, lajenge bocah nang pondok. Sangune pira nduk? Lah ora ngono wae. Niku lho. Niki ketok niku nyoto niku waburika lagu bimaisati bahwa pangupa jiwa ni uripe niku barokah niku pasti. Bahkan nang pondok niku sering makan jajan kancane dikirim awake melok-melok mangan nang omah juara. Niki nyoto. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghota ilal masjid la yuridu illa ayata allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'adri hajjin tamin. Mulai tamin ini maknanya sempurna. Namanya tamun. Ini luwih apik jenenge tamun daripada namanya Hunaiziro. Siapa namanya binti Hunaiziro? Apa maknanya? Putrinya babi kecil. Siapa saja yang berangkat pagi menuju masjid tujuannya untuk belajar kebaikan, untuk ngaji atau mengajarkan kebaikan, maka pahalanya seperti haji sempurna. Siapa saja yang berangkat pagi menuju masjid dalam rangka mempelajari kebaikan alias ngaji atau mengajarkan, maka seperti haji yang sempurna, bahkan lebih banyak. Mulane ngajine wong larat yang ngene iki. Bahkan ilmu niku ya iso kaji temenanan betul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al alimu wal muta'allim ka hadhihi min hadhihi.
wa jama' bainal musabbihati wallati taliha syarikani fil ajri. Kanjeng Nabi dawuh ajri musabbihata iki niku bainas musabbihatin wallati taliha. Ngeten. Wong ngalim karo sing belajar, guru karo murid. Guru karo murid, wong ngalim karo sing belajar kaya iki. Kaya tangan biji loro iki. Artinya apa? Itu kaya iki di dalam ganjaran. Kahalihi min halihi. Kahalihi min halihi kaya iki kali iki. Iki kali iki lho, loro iki jejer padha le ganjarane. Kenapa? Orang bisa mengajar karena ada yang diajar. Tidak akan pernah jadi guru tanpa ada murid. Maka jangan mentang-mentang kamu jadi guru karena kamu jadi guru sebab ada murid. Tanpa ada murid kau tidak bisa jadi guru. Dan juga demikian kamu jangan mentang-mentang jadi murid. Kau tidak akan jadi murid tanpa ada guru. Ada orang murid tok kene guru rame tok. Ora nek sing mulang. Ana gurune kene sing diajar ya meneng ae dene ngajar dampar apa piye ngoten ya. Saling membutuhkan. Wala khaira fi sairin nas ba'du. Wis masyaallah iki iling-iling. Di dunia niku sing apik hanya alim dan muta'alim, orang ngalim dan orang yang belajar, selain itu tidak ada. Wala khair, tidak ada yang baik. Yang paling baik manusia niku guru mengajar dan belajar. Sing bodoh belajar, sing ngerti mulang. Banyak ngoten ta. Niku pengalune. Tugase. Sing bodoh belajar, sing alim mulang. Wah, ngeten iki padha mulang sulit. Bukan kesulitan mencari aku mengajar. Kesulitan itu karena sampingan mengajar. Jadi boleh opah, boleh gaji yo angel. Alek gur ngajar ngotok salah. Meneng akeh sing belajar. Nah, tapi ora usah ngarep-ngarep gaji. Sing gaji pangeran. Nah, saya tuh juga ngajar di rumah ngajar enggak ada sing gaji. Enggak ada harian. Tapi cukup sing gaji pangeran. Nah, tapi sedekat ora jah njaluk gaji dan menungso itu digaji pangeran. Nah, ini ya. Makanya hanya dua kebaikan manusia, satu belajar, kedua mengajar. Dan ketika kamu tujuannya mengajar, pasti ada yang belajar. Nah, ketika kamu katanya tujuannya mengajar, kok tidak ada yang belajar, itu berarti bukan karena untuk mengajar, cuma sampingan mengajar. Sekarang digoleki sampingane mengajar yo rono-rono sudah tutup negeri ini sudah cukup begini. Masalahnya sing digoleki niku sampingane mengajar. Qala sallallahu alaihi wasallam udu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lidzalik wala takunil khamisa fatah nikah. Kanjeng Nabi dawuh, kowe iku dadi wong alim. Udu aliman dadi wong alim. Mboten saged mangga mboten ngalim-alim, au aliman dadi wong pelajar. Kalau belajar pun mboten saged, pikiran pun ruwet ngurusi anak, bojo. Au mustami'an ngrungokno ae. Ngrungokno. Wong kuping kula pun budhek mboten saged au muhibban lidzalik. Wis demen ae. Demen cinta saja kepada orang alim. Man arada yakuna ibnuhu aliman falyahtamil fuqaha al-ghuraba. Siapa yang ingin anaknya jadi orang alim, wihid mau nangit ghuraba, nangit wong mboro, nangit pesantren. Mulane lek sampean gelem khidmah nang kanca-kancamu di pondok niki, nanti kalau kamu tak jadi ngalim, anakmu jadi ngalim. Anakmu walaupun gak ngalim punya anak sing ngalim itu bangganya luar biasa bangganya.
Wala takunil khamiso, jangan jadi orang kelima. Wis ora ngalim, ora belajar, ora gelem ngrungokno. Ngono benci pisan. Fatah likahan hancur. Para hadirin hadirat mustami'in mustami'at albanin wal banat, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin saya sedikit cekokno kayaknya ora pati met akhirnya iso tekok dan met mesti akan banyak yang ditanyakan, karena ketika dikasih sesuatu akan digodok di dalam akal. Ketika di dalam akal digodok, ini akan boleh ini, itu pasti akan muncul. Tapi kalau gak ada met, ya wis. Tapi ya akhirnya jadinya mustami'an, orang muta'aliman tapi mustami'an, wis lumayan. Apalagi gelem hadir man hadar majlisal ilmi di Ramadan, kata Allah bi kulli khutwatin ibadah sanatin. Siapa yang melangkahkan kaki menuju tempat ilmi di bulan Ramadan, setiap satu langkah diberi pahala seperti ibadah 1 tahun. Makanya di pondok niku ketika ada pada hari poso ini banyak wong tua-tua wong jauh-jauh pondok. Nah, walaupun gak ngaji, sampai ngriki orang ngaji kenapa? Jawabnya wonten hadis niku sing penting hadir kok mboten kudu ngaji kok. Hadara majelis ilmi kula pun hadir nggih pun wonten masalah teng niki turu kuwatah. Biasane sing wis tua-tua terus dibiayai karo anake njaluk dipondokno. Nang pondok terbaik kuwatah biasa kalau bulan Ramadan yes turu wis nang ngono kae. Iya kan melok ngaji, ngrungokno ngaji ngoten tok. Niku masyaallah asik, mergo niku biasa ya alumni dulu yang nostalgia. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih dan segala perhatian. Wallahu mahbub amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.